김남국! 나와! 우리 앞에 얼씬도 하지 마라. 남국아! Scene dimulai dengan para penculik itu yang membuang jasad Yona ke dalam laut setelah memasukkannya ke dalam koper. Sebuah cahaya terlihat masuk melalui cerobong asap kafe Hawaii, lalu muncullah arwah Yona di sana. Yona tampak terkejut dan bingung dengan apa yang ia alami. Bahkan saat Thomas masuk, Yona ketakutan dan mencurigai Thomas sebagai komplotan penculik. Yona melarikan diri dari kafe, namun ia kembali bingung dengan tempatnya berada. Thomas kemudian memberitahunya bahwa dia telah mati. Tentu saja Yona tak mempercayai hal yang tak masuk akal seperti itu. Mereka tiba di sebuah tempat yang sangat mirip dengan rumah Yona. Yona kembali dikejutkan dengan barang-barang pribadinya yang muncul satu persatu. Yona kembali menangis saat melihat fotonya bersama Detektif Shin. Rupanya Yona adalah tunangan Detektif Shin. Kembali saat Yona melihat Detektif Shin di taman bunga. Sekeras apapun ia memanggil, Detektif Shin tak bisa mendengarnya. Yona akhirnya tersadar usahanya sia-sia saat mobil Detektif Shin menembus dirinya. Kim Wook juga menyadari bahwa Yona adalah wanita yang diculik itu. Ia hanya terdiam saat Yona menangisi kepergian Detektif Shin. Kim Wook kemudian menceritakan kebingungannya pada Paman Jang dan juga Thomas. Ia ingat bahwa awal mula ia masuk desa Duwon karena menolong Yona. Namun wanita itu justru berada di desa itu bersamanya. Sayangnya Kim Wook tak tahu kemana penculik itu membawa Yona pergi. Fakta bahwa Yona ada di sana berarti Yona telah mati. Kim Wook berpapasan dengan Yona yang akan melakukan interview di kafe Hawaii. Yona berkata dia akan mencoba mengamati kafe itu dan mencari jalan keluar. Ia yakin ada pintu keluar di suatu tempat. Kim Wook kemudian menanyakan tempat tinggal Yona dan bagaimana Yona bisa sampai ke desa Duwon. Sayangnya Yona tak ingat apapun. Ia hanya ingat ada beberapa orang yang menculiknya lalu membawanya ke dalam mobil. Ia sempat mencoba kabur, namun akhirnya ia kembali tertangkap. Setelahnya ia tak ingat apapun dan tersadar telah berada di desa Duwon. Mendengar itu, Kim Wook meminta Jong Ah untuk mencari tahu tentang Yona. Kasus pembunuhan kembali terjadi dan kali ini korbannya adalah seorang reporter bernama Jang Myung-gu. Dugaan awal Jang Myung-gu adalah korban perampokan, namun anehnya barang Jang Myung-gu tak ada yang hilang. Pelaku rupanya adalah dua orang pria yang mengendarai sepeda motor. Pria itu kemudian menemui penculik Yona dan memberikan beberapa helai rambut korban. Penculik Yona kemudian membuka ponselnya dan terlihat foto Jang Myung-gu, Yona dan juga Kim Nam-guk. Setelah menyelidiki ponsel korban, Detektif Shin menemukan nomor Yona dalam daftar panggilan. Detektif Shin yang semakin khawatir lantas pergi ke rumah Yona. Ia juga meminta ahli untuk membuka rumah Yona. Tak ada apapun yang mencurigakan di sana. Semua barang-barangnya masih berada di sana kecuali ponselnya. Yona diperkirakan telah menghilang seminggu yang lalu. Mereka menemukan rekaman di mana Yona masuk ke dalam rumah, namun tak ada rekaman saat Yona meninggalkan rumahnya. Paman Jang terlihat berada di pusat kota dan membagikan selebaran. Rupanya selama ini Paman Jang masih mencari keberadaan putrinya yang bernama Shunji yang telah lama menghilang. Sampai detik itu Paman Jang tak pernah putus asa untuk menemukan putrinya. Teriakan Jang Mi membuat semua penghuni Duwon terkejut. Wanita itu tampak berusaha keras melepaskan diri dari seorang pria yang menyerangnya. Namun pria itu malah mengeluarkan pisau dan menusuk perutnya berulang-ulang hingga membuat Jang Mi tidak berdaya. Tak lama setelahnya, Jang Mi telah berada di kafe Hawaii. Ia berkata meski perutnya tidak terluka, namun ketakutan yang ia rasa tak bisa ia lupakan begitu saja. Kim Wook yang mendengar penyerangan itu segera mencari Yona. Ia masih ingat jika Yona berkata akan mencari jalan keluar dari desa. Keputusan Kim Wook ternyata sangat tepat karena saat itu Yona tengah diserang. Kim Wook berusaha melawan pria itu, namun pria itu kembali menusukkan pisaunya di perutnya. Melihat Yona ketakutan, Kim Wook meminta Yona pergi mencari bantuan.
Penyerang itu tampak terkejut saat Kim Wook baik-baik saja setelah ia menusuknya. Penyerang itu mulai menyadari bahwa Kim Wook berbeda dengan dirinya. Kim Wook lantas menyerang pria itu hingga pria itu tidak berdaya. Ia memutuskan untuk melepaskan pria itu, namun pria itu harus bersembunyi untuk tidak menunjukkan dirinya. Saat warga yang lain datang, Kim Wook berkata bahwa penyerang itu telah pergi setelah memukul kepalanya. Namun Yona tampak heran saat perut Kim Wook baik-baik saja meski telah ditusuk. Ternyata rasa sakit yang ia dapat dari desa Duwon adalah rasa sakit yang tidak sakit. Thomas berkata bahwa penyerang itu bernama Woo Il-suk yang datang ke desa Duwon 2 hari yang lalu. Woo Il-suk juga memiliki gelang monitor di kakinya. Paman Jang dan seorang polisi bernama Detektif Park segera meminta warga lainnya untuk mengadakan patroli. Detektif Shin masih saja kebingungan mencari keberadaan Yona. Hanya nomor Yona dan nomor Namguk yang tak bisa dihubungi dari daftar panggilan Jang Myung-gyu. Detektif Shin kemudian mendatangi penggadaian, namun ia malah bertemu dengan Kim Wook. Kini Detektif Shin tahu bahwa Kim Wook dan Namguk saling berteman. Ia meminta Kim Wook menghubunginya saat Namguk menelpon karena bisa saja Namguk berada dalam bahaya. Rupanya setelah preman itu masuk ke dalam pegadaian, Kim Wook meminta Namguk bersembunyi. Kim Wook sengaja mendatangi preman itu yang sedang mengawasi rumah Namguk. Ia kemudian memberikan alat pelacak di mobil mereka. Atasan preman itu yang biasa dipanggil manajer Huang terlihat menelpon seseorang dan melaporkan perkembangan perburuan mereka. Pria di ujung telepon tetap meminta manajer Huang untuk menemukan Namguk. Kim Wook akhirnya menghubungi Namguk dengan ponsel sekali pakai. Pria itu rupanya sedang bersembunyi di sebuah pulau terpencil. Kim Wook meminta Namguk untuk lebih berhati-hati. Namguk juga berkata bahwa ada temannya dari panti asuhan yang terbakar menelpon dirinya. Di Duwon, Kim Wook terlihat mendekati seorang anak kecil bernama Junsu. Namun tiba-tiba Yunmi datang dan memarahi Kim Wook agar tak mendekati Junsu. Menurut Thomas, Yunmi selalu melindungi Junsu. Meski Yunmi bukan ibu kandung Junsu, tapi wanita itu telah menganggap Junsu sebagai putrinya. Hari itu Kim Wook pergi ke Seoul untuk menemui Jong-ah. Jong-ah berkata bahwa ia telah menemukan dokumen yang ia minta. Sementara Paman Jang ikut bersamanya karena ada urusan di kota. Detektif Shin melihat album foto milik Mingyu dan tahu jika Mingyu pernah tinggal di panti asuhan Sarang yang telah terbakar. Detektif Shin kemudian menemui ibunya dan memintanya mengatakan siapa saja anak yang berhasil lolos dari kebakaran itu. Ibunya yang pernah bekerja di sana kemudian menunjukkan foto Mingyu, Namguk, dan Yona sebagai anak-anak yang selamat dari kebakaran. Kim Wook mengamati pergerakan mobil preman itu melalui alat pelacaknya. Ia terkejut saat melihat mobil mereka pergi ke tempat Namguk berada. Ia kemudian mengurungkan niatnya pergi ke kota dan lebih memilih menemui Namguk. Namguk kemudian menelponnya dan berkata bahwa preman itu mengejarnya meski ia telah berhasil lolos. Kim Wook masih merasa khawatir dan meminta Namguk tetap sembunyi. Tepat saat itulah sebuah truk melaju dari arah samping dan menabrak mobil Namguk. Ya Namguk! Semua orang terkejut mendengar tabrakan itu. Kim Wook segera menambah kecepatannya agar bisa sampai ke tempat Namguk. Namun sayang ia terlambat. Ketika sampai di sana, Namguk telah tewas. Detektif Shin yang juga berada di sana mencoba menenangkan Jong-ah dan Kim Wook. Namun tangis keduanya tak bisa dibendung lagi. Seperti sebelumnya, pembunuh Namguk juga mengambil beberapa helai rambut Namguk untuk diberikan pada manajer Huang. Setelahnya, manajer Huang memberikan hasil tes DNA Namguk pada seseorang. Kim Wook tak mengerti mengapa orang-orang yang menculiknya membunuh Namguk. Ia memberitahu Detektif Shin tentang alat pelacak di mobil penculik itu dan meminta Detektif Shin mengejar mereka. Sayangnya, Detektif Shin hanya bertemu orang suruhan penculik itu. Nomor yang mereka gunakan berhubungan juga tidak aktif.
Detektif Baek terlihat menemui pelaku pembunuh Kim Mi-ok. Ia menanyakan motif pelaku membunuh Kim Mi-ok, namun pria itu tak mengatakan apapun dan malah menatapnya tanpa rasa bersalah. Detektif Shin kemudian melaporkan hilangnya Yona pada Detektif Baek dan meminta tim orang hilang untuk menemukan tunangannya. Ia menjelaskan secara detail terkait penyelidikannya, begitu juga dengan Namguk dan juga Jang Myung-gyu. Detektif Baek segera mengatur strategi untuk menemukan Yona. Ia juga meminta Detektif Shin untuk mencari penculik yang disebutkan Kim Wook. Detektif Shin memberitahu Kim Wook jika penculik itu adalah orang Tiongkok dan telah pergi meninggalkan Korea. Wajah mereka terekam kamera CCTV pelabuhan, namun karena mereka orang asing, polisi tak bisa mengidentifikasinya. Detektif Shin bahkan bekerja dengan Interpol untuk menangkap mereka. Sepeninggal Namguk, Jong-ah memutuskan untuk mengambil alih penggadaian. Ia bahkan berhenti bekerja sebagai PNS untuk menangkap pembunuh Namguk. Setelah mencari tahu, mereka mendapat petunjuk jika Namguk, Jang Myung-gyu, dan Yona saling berkaitan. Di Duwon, seorang arwah kembali datang setelah sebuah cahaya masuk ke kafe Hawaii. Pria bernama Bo-won itu terkejut dirinya berada di sana, padahal sebelumnya ia melompat ke Sungai Han. Bo-won berkata bahwa alasan dia bunuh diri karena merasa tak berguna sebagai seorang anak. Ayah dan kakaknya adalah seseorang yang berpendidikan dan juga sukses dalam karir, sedangkan dirinya bahkan tak lulus kuliah kehakiman. Orang tuanya pasti merasa malu karena dirinya. Hyunmi memarahi Bo-won karena berpikir pendek melakukan bunuh diri. Ia bahkan tak tahu bagaimana keluarganya akan menangis bersedih karena kehilangannya. Bo-won kemudian mendekati Kim Wook dan meminta Kim Wook memberitahu pada Yona bahwa polisi sedang mencarinya. Ia ingin Yona bersemangat dan tak putus asa. Tiba-tiba tubuh Bo-won menjadi samar lalu menghilang. Itu berarti tubuhnya telah ditemukan. Woo Il-suk yang semenjak tadi menyaksikan kejadian itu memilih untuk menghampiri Kim Wook. Ia memilih Kim Wook menakutkan karena bisa melenyapkan mereka. Kim Wook tak ingin kalah dan malah mengungkapkan kejahatan Woo Il-suk di masa lalu. Woo Il-suk yang mendengarnya tampak ketakutan lalu memilih untuk pergi. Di sebuah perusahaan Choi Sung Construction, pengacara Seo Han Yoo-hee terlihat membacakan surat wasiat miliknya. Dalam surat wasiat itu, Seo Han berniat mewariskan semua kekayaannya pada cucunya. Jika sampai mati Seo Han tak bisa menemukan cucunya, maka semua kekayaannya akan menjadi milik pendiri perusahaan. Semua orang tampak frustasi karena itu adalah hal yang tidak mungkin. Seo Han hanya memiliki satu orang putri dan putrinya telah meninggal lama sekali. Jadi mustahil Seo Han memiliki seorang cucu. Kim Wook terlihat kembali ke rumahnya untuk mengemasi barang-barangnya. Paman Jang dan Jong-ah juga berada di sana untuk membantu. Detektif Shin tiba-tiba berada di sana dan meminta bantuan Kim Wook untuk menemukan Yona. Ditemukannya jasad Hanel serta bagaimana Kim Wook tahu tentang penculik itu membuat Detektif Shin yakin jika Kim Wook memiliki kemampuan yang tak dimiliki orang lain. Kim Wook bahkan tak sanggup berkata apapun saat Detektif Shin percaya jika Yona masih hidup sampai sekarang. Sementara Jong-ah terlihat menemani Paman Jang menemui seorang pria yang mengaku melihat Junji. Namun pria itu tampak mencurigakan karena meminta Paman Jang menyiapkan uang untuknya. Untuk berjaga-jaga, Jong-ah memotret si pria. Sementara itu, Kim Wook dan Detektif Shin memutuskan untuk pergi ke sebuah pabrik yang sering dikunjungi penculik itu. Di sana mereka akhirnya bertemu dengan manajer uang. Untungnya Kim Wook berhasil kabur dari mereka. Yona terlihat membuat api agar orang-orang di luar desa melihatnya. Bumso yang mengetahui itu terlihat senang lalu membakar ubi dan menemani Yona. Tak ingin Yona sendirian, Bumso memanggil Kim Wook untuk menemani Yona karena ia harus menemani Junsu. Kim Wook tampak mengejek ketika tahu usaha Yona. Ia bahkan mengusulkan agar Yona membuat lampion saja. Siapa sangka ide Kim Wook dilakukan Yona. Malam itu lampion-lampion indah berisi surat Yona untuk Detektif Shin memenuhi langit desa Duwon. Semua orang terlihat senang melihat pemandangan itu.
Sayangnya, semakin tinggi lampion itu terbang, lampion itu menghilang saat menyentuh langit. Lampion itu tak bisa menjangkau dunia luar meski tim polisi berpatroli di daerah sana. Esok harinya, Junsu dan Bumsu terlihat bermain mengumpulkan lampion-lampion itu. Tiba-tiba Woo Il-suk datang dan menangkap Junsu. Bumsu meminta pertolongan pada semua orang hingga semua warga datang. Woo Il-suk menceritakan keanehan Kim Wook pada semua orang. Ia bahkan menyebut Kim Wook sebagai malaikat maut karena melenyapkan Bong Hwan. Woo Il-suk kemudian meminta Kim Wook untuk mengeluarkannya dari desa itu. Ketika Woo Il-suk lengah, Yunmi melemparkan tanah padanya dan bersiap membawa Junsu. Sayangnya Woo Il-suk malah menikam punggungnya hingga membuat Kim Wook segera menyerangnya. Woo Il-suk diadili warga lalu dikurung di suatu tempat. Kim Wook menemukan sebuah kalung yang terjatuh di tanah. Kim Wook membuka liontin di kalung itu dan terkejut ternyata di dalamnya adalah foto masa kecilnya. Seketika kenangan Kim Wook bersama sang ibu melintas dalam benaknya. Hyunmi tiba-tiba merebut kalung itu dan mengaku bahwa kalung itu adalah miliknya. Kim Wook bertanya-tanya apakah Hyunmi adalah ibunya.